Selamat sore, saya Retno Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas Malam. Di sini sebagai tugas UTS dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Di sini saya akan berbagi persentase dan sebentar saya akan share screen untuk PPT-nya. Ya, tugas dasar-dasar pendidikan, dosen pengampu ada Pak Dahlan MPD, dengan nama saya sendiri Retno Putri, dengan NIM 18721500231, Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas Malam A. Yang pertama, saya akan presentasikan tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu, yaitu harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis-jenis aturan pendidikan. Dalam dunia pendidikan setidaknya terdapat 3 macam aliran pendidikan, yaitu yang pertama ada aliran klasik, aliran modern, dan aliran pendidikan pokok di Indonesia. Dan untuk slide selanjutnya, aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama ada aliran nativisme. Aliran nativisme dari asal kata natives, yang artinya terlahir, atau nativisme adalah sebuah doktrin atau filosofis yang berpengaruh besar terhadap pemikiran psikologis. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer atau 1788 sampai 1869, seorang filosofis Jerman. Aliran ini identik dengan persimisteris, memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah pandangan seperti ini, sebuah pesimistis pedagogis. Dan yang kedua adalah aliran naturalisme. Naturalisme artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini disebut pelopori oleh seorang filsafat Prancis atau J.J. Rousseau dalam tahun 1712 sampai dengan 1778. Berbeda dengan nativisme, baru dilahirkan oleh mempunyai pembawaan baik, bagaimana hasil perkembangan kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang menganugerahinya. Jika pengaruh itu baik, maka akan baiklah ia akan, tetapi jika pengaruh itu jelek, akan jelek pula hasilnya. Seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini, yaitu J.J. Rousseau. Dan yang ketiga, aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu
selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran yang baru, dan dengan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Dalam dunia pendidikan setidaknya terdapat 3 macam aliran pendidikan, yaitu aliran klasik, modern, dan pendidikan pokok di Indonesia. Dan untuk yang ketiga yaitu aliran empirisme. Kebalikan dari aliran empirisme dan naturalisme adalah empirisme dengan tokoh utama John Locke atau sejak tahun 1632 sampai 1704. Nama alias aliran ini adalah The School of British Empirism, aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat menghasur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa Latin yang berarti buku tulisan yang kosong atau lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya, sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Dalam hal ini, para penganut empirisme menganggap setiap anak lahir seperti tabula rasa, dalam keadaan kosong dan tidak punya kemampuan apa-apa. Dan yang keempat ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini menggabungkan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia, tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai adil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Dan yang selanjutnya, gerakan baru pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks menurut penanganan untuk meningkatkan kualitas baik pada beberapa komponen tertentu saja. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya adalah upaya peningkatan mutu pendidikan hanya dalam satu atau beberapa komponen saja. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem penanganan suatu atau beberapa itu akan mempengaruhi pula komponen lainnya. Beberapa dari gerakan-gerakan baru tersebut memutuskan diri pada perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian sekitar, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan sebagainya, atau Suparlan dalam tahun 1984, Sujono 1958. Gerakan-gerakan baru itu pada umumnya telah memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. Dan gerakan baru dalam pendidikan ada 3, yaitu pengajaran alam sekitar, yang kedua ada pengajaran pusat perhatian, yang ketiga ada sekolah kerja, dan yang keempat ada pembelajaran proyek. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Dari berbagai aliran pendidikan di Indonesia ada tulisan pendidikan INS atau Institut Nasional Syafai. Hal ini antara lain karena latar belakang dan kepentingan berpendidikan untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat ras, suku, golongan, daerah, wilayah, keyakinan dan keagamaan atau golongan tertentu saja, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di samping itu, waktu pendirian terutama karena mereaksi Belanda yang sangat tidak menguntungkan kepentingan bangsa dengan golongan maupun kepentingan hasil pendidikan, misalnya hanya untuk menyiapkan pegawai rendahan yang dibutuhkan oleh Belanda. Pengurusan kebangsaan Taman Siswa atau Pengurusan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Ruangan pendidikan atau INS Kayu Taman Ruang Pendidikan atau INS Indonesia Naturalism School didirikan oleh Muhammad
Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Taman atau Sumatera Barat. Asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam: pertama, berpikir logis dan rasional; yang kedua, kreatif atau kegiatan; yang ketiga, pendidikan masyarakat; yang keempat, memperhatikan pembawaan anak; dan yang kelima, menentang intelektualisme. Sekian persentase dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.